Hai anak-anak, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa semua kan ya? Nah, hari ini Bure akan mengajak anak-anak untuk mendengarkan cerita Alkitab kembali. Ayo, siapa yang masih ingat nama seorang bayi yang diangkat dari air? Ya, betul sekali. Dia adalah Musa. Bure sudah pernah bilang kan ya, bahwa Tuhan akan memakai Musa untuk mengajak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitabnya ya. Musa tumbuh menjadi dewasa dan hidup di istana Mesir. Lihat, Musa gagah ya. Suatu hari Musa sedang berjalan-jalan berkeliling Mesir. Tiba-tiba dia melihat ada seorang Mesir yang memukul orang Israel yang sedang bekerja. Lalu Musa memukul prajurit Mesir tadi, dan prajurit itu terjatuh. Musa pun menjadi takut. Raja Firaun juga marah ternyata, dan dia memerintahkan para prajuritnya untuk segera menangkap Musa. Musa yang takut tadi segera melarikan diri pergi ke Midian. Di sana Musa menjadi seorang gembala yang menjaga kambing dan domba. Lihat, dombanya ada banyak ya anak-anak. Suatu ketika Musa melihat api menyala di semak duri, tapi semak duri itu tidak terbakar. Musa pun menjadi heran. Dia mendengar suara, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Wah, Musa bertanya-tanya dalam hatinya. Ternyata itu adalah suara Tuhan yang berfirman agar Musa segera membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Musa masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya Tuhan ini? Lalu dia mendengar suara lagi, "Aku adalah Aku." Musa masih merasa tidak yakin kalau dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan memberikan mujizat kepada Musa. Saat itu Musa sedang memegang tongkat. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan tongkat itu ke tanah. Dan ketika Musa melemparkan tongkat itu ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Musa kaget dan takut. Tetapi dia mendengarkan apa kata Tuhan saat Tuhan menyuruhnya untuk memegang ekor dari ular tadi. Dan ketika Musa melakukannya, ular tadi berubah menjadi tongkatnya kembali. Kemudian Tuhan juga menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam kantong bajunya. Dan saat Musa mengeluarkan tangannya, dia kaget. Tangannya tiba-tiba berubah menjadi putih seperti salju. Ternyata ini adalah mukjizat kedua yang diberikan Tuhan kepada Musa. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk memasukkan kembali tangannya ke dalam kantong bajunya. Dan saat Musa mengeluarkan tangannya, tangannya sudah pulih kembali. Tidak ada lagi putih yang seperti salju tadi. Nah, beberapa waktu kemudian akhirnya Musa pun mau melakukan apa yang disuruh Tuhan. Tapi dia tidak sendiri. Dia mengajak kakaknya yang bernama Harun untuk menemani Musa dan bertemu dengan Raja Firaun. Tentu saja Raja Firaun tidak mau mengabulkannya, karena kalau
bangsa Israel pergi dari tanah Mesir, tidak ada lagi orang yang bisa disuruh oleh Raja Firaun untuk bekerja keras untuk membangun rumah. Nah, tetapi karena Raja Firaun tidak mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan pun mengirimkan tulahnya sebagai peringatan kepada Raja Firaun. Kita lihat ya, tulah yang pertama apa aja ya? Musa memukulkan tongkatnya ke air. Saat itu juga semua air di sungai Nil berubah menjadi darah. Tentu saja tidak ada seorang pun yang ada di tanah Mesir bisa minum karena airnya sudah berubah menjadi darah. Raja Firaun pun menjadi bingung dan akhirnya dia bilang, "Baiklah Musa, kamu boleh membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir." Tetapi itu hanya ucapan saja. Raja Firaun berbohong kepada Musa. Dia tetap tidak ingin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga Tuhan mengirimkan tulah yang kedua melalui Musa. Tiba-tiba muncullah banyak katak dari sungai Nil yang memenuhi istana Firaun dan rumah orang-orang Mesir. Lihat tuh, ada katak di kursi Raja Firaun, ada katak di kepala Raja Firaun, dan pasti banyak katak ada di dalam rumah-rumah orang Mesir. Wah, Raja Firaun bilang, kalau begini caranya, mending kita izinkan Musa mengajak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi itu tidak terjadi anak-anak. Raja Firaun bilang, bangsa Israel tetap di Mesir saja. Tuhan pun memunculkan tulah ketiga karena Raja Firaun masih tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan. Lihat, ada apa yaitu? Ada banyak sekali nyamuk yang hinggap pada orang Mesir dan binatang milik orang Mesir. Bagaimana dengan orang-orang Israel? Tidak ada satupun nyamuk yang menggigit orang Israel. Nah, Raja Firaun mulai berpikir lagi. Baiklah, kita akan mengizinkan Musa untuk membawa bangsa Israel. Tetapi itu cuma janji lagi anak-anak. Raja Firaun tetap tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Sehingga Tuhan pun mengirimkan tulah yang keempat. Bzz, bzz. Wow, ada banyak lalat di sana. Tapi ini bukan sembarang lalat yang hinggap di makanan anak-anak atau yang suka terbang masuk ke dalam rumah. Ini adalah lalat pikat. Lalat pikat itu menghisap darah. Dia memenuhi semua rumah orang Mesir saja. Karena di dalam rumah orang Israel tidak ada satu ekor pun lalat yang masuk. Tuhan mengirimkan tulah ini untuk memperingatkan supaya Raja Firaun tidak selalu ingkar janji. Tapi kali ini Raja Firaun masih tetap tidak taat. Sehingga Tuhan kirimkan tulah yang kelima melalui Musa. Lihat, ada domba, ada kuda, ada sapi yang mati karena terkena penyakit sampar. Semua hewan ternak yang ada di Mesir mati kecuali hewan ternaknya milik orang Israel. Tidak ada satupun hewan ternak milik orang Israel yang terkena penyakit sampar. Nah, sudah ada 5 tulah yang dikirimkan Tuhan kepada Raja Firaun. Nah,
Kali ini Bure ceritanya sampai di sini dulu ya anak-anak. Tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sudah dikirimkan Tuhan kepada Raja Firaun melalui Musa. Masih ada 5 tulah lainnya. Nanti akan Bure lanjutkan di cerita Alkitab yang akan datang ya. Nah, Raja Firaun tidak taat kepada Tuhan. Raja Firaun cuma bisa berjanji tapi tidak mau menepatinya. Raja Firaun tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan, sehingga Tuhan pun mengirimkan 5 tulah tadi. Nah, anak-anak masih pasti penasaran kan ya? Kita tunggu cerita Alkitab selanjutnya yang anak-anak. Kali ini Bure pamit dulu. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.